Obsesi itu nggak tercipta dari apa yang lo omongin ke dia. Obsesi itu tercipta dari apa yang mulai dilakuin otak dia setelah dia ketemu lo. Loop atau putaran pikiran yang ada di kepalanya pas lo nggak ada di sampingnya. Di video ini, gue bakal kasih tahu persis gimana cara ngebangun loop itu. Pertama, gue bakal bedah psikologinya biar lo paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalanya. Terus, kita bakal masuk ke langkah nyata di dunia asli. Gimana cara lo bersikap, ngomong, dan bergerak dengan cara yang bikin rasa obsesi itu muncul secara alami. Dengerin bro, pas kita ngomongin soal obsesi cewek, kebanyakan cowok mikir itu kayak trik sulap. Satu kalimat, satu jurus, satu rahasia. Padahal enggak. Ini sebenarnya simple banget pas lo udah paham cara kerja otak. Seorang cewek nggak tiba-tiba bangun tidur terus obsesi sama lo. Otaknya ngebangun sebuah loop atau lingkaran di sekitar lo. Dia ngerasain sesuatu pas bareng lo. Dia nggak sepenuhnya tahu posisi dia di mata lo. Dan dia ngerasa lo itu nggak gampang digantiin. 3 hal ini kalau dicampur bakal jadi obsesi. Bagian pertama, gimana perasaan dia pas bareng lo? Lupain dulu soal muka lo. Lupain soal duit. Lupain soal status. Yang diingat sama otaknya adalah satu hal. Pas gue di deket cowok ini, apa yang gue rasain? Lebih tenang? Lebih ngerasa hidup? Lebih aman? Atau lebih bersemangat? Kalau setiap kali dia interaksi sama lo dia ngerasa sedikit berbeda dari kehidupan normalnya, otaknya bakal mulai nyambungin diri lo sama perasaan itu. Itulah benih obsesi. Bukan soal lo-nya, tapi soal versi diri dia saat bareng lo. Kalau pas ngobrol sama lo dia ngerasa didengerin, bisa lebih jujur, lebih santai, ngerasa lebih jadi cewek dan gak terlalu tegang kayak tentara, itu udah misahin lo dari 99% cowok di luar sana. Jadi pas dia pulang, dia nggak mikirin rahang lo yang tajam. Dia muter ulang perasaan itu. Gue suka diri gue pas lagi bareng dia. Itulah bagian dopaminnya. Perasaan gue mau lagi. Bagian kedua, ketidakpastian. Kebanyakan cowok matiin rasa obsesi karena mereka kasih kepastian 100% secara instan. Iya, gue suka lo. Iya, gue ada terus tiap saat. Iya, gue bakal bales chat langsung. Iya, lo dunianya gue padahal baru kenal 2 hari. Memang rasanya enak buat ego dia, tapi itu nggak bikin obsesi. Obsesi muncul pas otaknya sedikit bingung soal lo. Bukan dengan cara yang toksik, bukan ngilang nggak jelas, bukan drama murahan. Tapi dengan cara ini, gue suka dia, tapi gue nggak sepenuhnya memiliki dia. Dia nggak tahu pasti seberapa besar lo suka dia dibandingin prioritas lo yang lain. Dia nggak tahu pasti apa yang bakal lo terima, dan kapan lo bakal pergi kalau dia nggak benar. Rasa gue nggak yakin 100% itu yang bikin dia mikirin lo. Dia muter ulang percakapan kalian. Dia analisa reaksi lo. Dia nanya ke dirinya sendiri. Gue salah ngomong nggak ya? Dia suka nggak ya sama yang tadi? Kenapa dia bilang gitu terus tiba-tiba diem? Dia lagi mikirin apa ya? Itulah awal mula loopnya. Pas pikirannya sibuk sama lo, emosinya mulai ikut masuk. Dan pas emosi udah masuk, kita udah ada di wilayah obsesi. Dan ini poin besar. Kelangkaan. Bukan berarti lo nyuekin dia seminggu. Bukan berarti bertingkah kayak orang aneh. Artinya, otaknya ngerasa, gue nggak bisa nemuin cowok kayak gini di mana-mana. Bukan karena lo bilang lo spesial, tapi karena energi lo, standar lo, hidup lo dan vibe lo itu nggak pasaran. Lo punya hidup sendiri. Lo nggak duduk nungguin chat dari dia. Lo punya pendapat. Lo punya batasan. Lo nggak bilang iya ke semuanya cuma karena dia cantik. Lo nggak meledak emosional tiap ada masalah kecil. Lo nggak lagi acting buat bikin dia terkesan. Lo cuma menjalani hidup lo. Dan dia diundang masuk ke dalamnya. Bukan buat ngatur hidup lo. Dia bakal bandingin lo sama cowok lain. Cowok yang ngemis-ngemis. Cowok yang tukang bohong. Cowok yang berisik tapi kosong. Cowok yang gampang kehilangan kendali.
Terus ada lo, lebih tenang, lebih santai, lebih punya prinsip. Perbedaan itu yang bikin otaknya bilang, kalau gue kehilangan yang satu ini, gue kehilangan sesuatu yang beneran berharga. Itu namanya scarcity. Cewek nggak bereaksi sama apa yang lo lakuin. Mereka bereaksi sama arti dari tindakan lo itu. Contoh, lo nggak bales chat dia 3 jam. Itu cuma tindakan. Cowok pertama, dia nyuekin gue. Dia payah. Dia main game. Cowok kedua, yaitu lo. Dia pasti lagi sibuk. Hidupnya penuh. Semoga gue nggak salah ngomong. Gue nggak mau kehilangan dia. Tindakannya sama, artinya beda. Dampak emosinya beda. Dan arti itu ditentuin dari frame yang lo bangun sebelumnya. Frame maskulin murni itu simbol. Kehadiran yang tenang, standar yang jelas, kontrol emosi. Lo stabil. Lo nggak goyah cuma karena angin kecil. Lo nggak hancur cuma karena dia narik diri sehari. Lo nggak ngemis. Lo nggak acting. Lo udah ngerasa cukup dengan diri lo sendiri. Dan lo bergerak dari titik itu. Pas cowok kayak gitu masuk ke ruangan, dia nggak perlu banyak omong. Orang-orang ngerasain sesuatu. Cewek terutama, karena energi stabil itu bikin mereka bisa rileks. Mereka bisa nurunin penjagaannya. Mereka bisa jadi lebih feminin. Bukan karena disuruh, tapi karena kehadiran lo memungkinkan itu terjadi. Dan ini kuncinya. Pas cowok tenang bilang, gue nggak suka ini. Itu rasanya beda. Kalimatnya sama, tapi bobotnya beda. Itulah gravitasi frame. Frame ini ngasih makan ketidakpastian dan kelangkaan. Dia tahu lo suka dia, tapi dia nggak ngerasa bisa memiliki lo sepenuhnya. Dan dari situlah loop makin kencang. Sekarang kita masuk ke praktek. Kontak pertama bukan soal pick up line, bukan soal kalimat pintar. Otaknya nggak nyimpen kata-kata lo. Otaknya nyimpen vibe lo. Cara lo berdiri, nada suara lo, ritme ngomong lo, apakah lo butuh validasi atau enggak. Masuklah dengan satu mindset. Lo bukan pengemis. Lo bukan badut. Lo cowok yang udah oke sama hidup lo. Itulah zero need approach. Dan terakhir, kontak pertama nggak harus jadi apa-apa. Cowok top 1% nggak terobsesi sama hasil. Kadang-kadang cuma 1 menit ngobrol. Dan itu cukup. Karena kalau pengalamannya kuat, otaknya bakal nyimpen lo. Cowok yang itu, yang tenang, yang beda. Dan dari situlah obsesi mulai tumbuh.